sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesihatan dengan makan yang cukup selama bulan Ramadan. Menjaga kesihatan di bulan suci itu sederhana. Makan dengan cukup dan bergizi seimbang saat sahur dan berbuka. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang berlebihan. Untuk itu, cukupkan porsi makan Anda saat berbuka dan sahur. Ramadan hanya datang sekali dalam setahun. Jangan sampai terlewat begitu saja karena lalai menjaga kesehatan. Mari jadikan kesehatan sebagai prioritas agar Ramadan ini bisa kita jalani dengan maksimal. Saya Syekh Walid, salam sehat, Go Healthy. Halo, apa kabar pemirsa? Salam sehat, Go Healthy. Terima kasih Syekh Walid atas motivasinya. Pemirsa Go Healthy telah hadir dalam lebih dari 2000 episode. Sebuah bukti nyata komitmen Gogomol dan juga Go Healthy untuk terus memberikan edukasi dan juga inspirasi kesehatan bagi pemirsanya. Hari ini pemirsa, kita juga telah kedatangan praktisi kesehatan yang akan berbagi wawasan yang sangat berharga untuk kita pahami bersama. Dan juga sudah hadir bersama kita ada Bapak Gustian yang datang mau bercerita seputar kesehatan yang sudah meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Langsung saja, apa kabar Bapak Gustian? Baik, Mas Aditya. Wah, genggaman tangannya ini masih sangat strong ya, sangat gagah sekali. Sedang sibuk apa saja saat ini Pak Gustian? Ya, usaha membantu anak-anak aja. Sedang membantu usaha anak-anak. Berarti anak-anaknya sudah dewasa nih Pak nih? Ya, memang sudah umurnya. Sudah memiliki usaha sendiri Sudah ya? belajar memiliki usaha sendiri. Tapi pemirsa, tentunya sudah hadir juga ada 2 orang praktisi kesehatan yang akan berbagi informasi yang sangat berharga untuk kita. Langsung saja kita sapa, ada Mbak Anita dan juga Mas Jo. Apa kabar? Kabar baik. Sehat. Gimana Mas Adit, kabarnya? Semoga pemirsa di rumah sehat juga ya. Ya, baik. Mari kita simak video profil dari Bapak Gustian berikut ini. Gustian Samura. Meski wajahnya tampak awet muda, tapi ia sadar tubuhnya sudah lebih rentan terkena penyakit. Gustian pun mengaku sejak dulu pola makannya memang kurang sehat. Ia sangat menyukai makanan yang berlemak dan bersantan. Tak heran, Gustian sempat didiagnosis memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Kemudian ia pun dikatakan oleh dokter mengalami fatty liver. Kolesterol itu di sekitar 286 ya. Untuk asam urat itu di 8,5. Badan itu kurang enak. Terus gitu misalnya kayak di pundak sini tuh suka agak penat atau berat gitu ya. Jari tangan kadang-kadang kalau kita agak tekuk-tekuk begitu agak kaku gitu ya. Untuk itulah Gustian sudah mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satunya dengan memperbanyak olahraga. Kemudian untuk membantu meningkatkan kesehatannya, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Bapak ini pernah punya masalah kesehatan ya Pak ya? Iya. Apa Pak? Boleh ceritakan Pak? Ya seperti kolesterol, terus gitu asam urat, terus gitu ya menurut dokter waktu itu ada kayak fatty liver. Fatty liver? Nah, karena ya makanan mungkin ya. Emang kolesterol dulu berapa Pak? Di atas 280 tapi masih di bawah 290. Itu kalau setinggi itu ada keluhan apa Pak? Tubuh kita ini kan sebetulnya ada kayak sebetulnya sensor ya. Betul. Jadi kalau kita merasa udah
kok udah mulai pegel-pegel gitu kan. Pundak gitu ya, kok, leher ya Pak ya. Terus kalau tangan tuh kok kayaknya mulai agak-agak berat, agak kaku gitu kan, Mbak Anita. Jadi saya bukan ke dokter dulu, saya ke lab dulu. Terus kalau udah itu, nanti udah merah-merah, baru saya ngadep dokter. Barulah, oh udah dapat ceramah. Ini ada tips juga nih. Ada informasi atau ada artikel yang baru kita dapat nih ya. Waktu tepat konsumsi suplemen vitamin saat Ramadan. Nah, kalau menurut Mbak Anita, kapan waktu yang tepat? Nah, saat kita berpuasa tentunya kita terbatas waktu mengkonsumsi asupan nutrisinya. Hanya dari buka puasa dan saat sahur. Nah, tentunya juga dengan metabolisme yang menurun, saat kita berpuasa metabolisme kita menurun loh. Karena asupan kita juga berkurang. Saat buka puasa makan sedikit udah kenyang. Kemungkinan asupan nutrisi, vitamin, mineral, antioksidan yang juga diperlukan oleh tubuh ini kemungkinan kurangnya jadi lebih besar. Sehingga diperlukanlah nih suplementasi tambahan antioksidan, vitamin, mineral, mikronutrien kita bilangnya pada saat berpuasa. Bicara tentang waktunya, tentunya terbaik pada saat kita sedang berbuka puasa dan sedang makan sahur. Karena memang hanya itu saja waktu kita bisa mengkonsumsi asupan nutrisi. Radikal bebas ini terus mengancam saat kita berpuasa. Jadi asupan antioksidan, vitamin dan mineral ini tetap diperlukan pada saat berpuasa sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Jangan kurang. Kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Jadi Bapak sekarang sudah menggunakan teknologi laser. Iya. Ada perubahan apa saja semenjak Bapak menggunakan teknologi laser yang Bapak rasakan di dalam tubuh Bapak? Suka pegel, ya kan? Terus gitu jari tangan agak kaku itu sudah nggak dirasakan lagi sekarang. Oke. Jadi terus gitu kalau kita olahraga juga rasanya juga nafas itu enak gitu ya. Tidur juga. Kualitas tidur bagaimana? Kualitas tidur itu rasanya sih enak ya. Cuma rasanya tetap lebih fit aja gitu. Jadi artinya nggak ada, kan kita ada kalau merasa kita kurang tidur itu kan rasanya agak uring-uring, agak gimana emosi gitu. terganggu. Pak. Emosi Benar, terganggu. ya. Kalau ini ya seperti kita memang tidurnya cukup gitu. Iya. Gitu. Kalau Jadi, dari hasil pemeriksaan sendiri bagaimana Pak? Tadi kan Bapak mengatakan bahwa kolesterol Bapak sebelumnya tinggi. di atas 280 tapi masih di bawah 290. Mas. Kalau sekarang Pak, setelah menggunakan teknologi laser, Di bawah 200 ya, sekitar 180-an. Normal berarti ya Pak ya. Alhamdulillah. sudah kemudian normal. asam uratnya Pak? Asam urat kalau dulu itu 8,5 ya. Pokoknya di atas 8 lah. Ya. Kalau sekarang itu sekitar 7 ya, lebih kurang. Tapi memang masih kayaknya sih Masih perlu harus dievaluasi ya Pak ya untuk pola makannya diturunkan ya, Pak. lagi. Time frame Bapak menggunakan teknologi laser tuh sehari 1 kali atau 2 kali? Saya 2 kali. Jadi Jam berapa pagi sama jam berapa? Pagi bangun tidur habis subuh saya pakai. Baik. Nah, terus nanti sebelum tidur jadi habis ya mungkin habis sholat maghrib gitu saya pakai juga. Jadi 2 kali. Istri atau ibu juga ikut menggunakan teknologi Pakai. laser Pak? Pakai juga. Pakai. Apa cerita dari beliau? setelah Kalau menggunakan? dari istri dia kan memang makannya memang lebih terjaga dari saya. Oh, lebih dikontrol. Dia lebih bisa mengontrol dirinya untuk makan gitu. Nah, yang dia rasakan itu adalah terutama kualitas tidurnya. Kualitas tidurnya dia lebih baik. Jadi kesimpulannya nih yang paling berkesan yang Pak Gustian rasakan semenjak Bapak rutin menggunakan teknologi laser nih apa nih Pak? Terutama di badan ya yang kita rasakan ya. Kalau angka-angka itu mungkin itu juga kadang-kadang aja kita pengen tahu kan. Cuman kalau yang kita rasakan itu misalnya kayak pegel-pegel atau tangan yang agak susah gitu kan. Ini terus tidur. Ya itu kualitas itu yang saya rasakan. Nah, jadi Bapak sudah yakin benar dengan manfaat dari rutin menggunakan teknologi laser ini ya Pak ya? Bukan yakin tapi udah terbukti. Gitu. Susah. Ada hasilnya ya Pak, merasakan sendiri. Ada hasilnya. Ya. Pemirsa, teknologi laser yang kita bicarakan ini digunakan pada pergelangan tangan pemirsa sebelah kiri. Nah, pada saat Anda menggunakan teknologi laser ini, lasernya akan menembus lapisan-lapisan kulit. Targetnya adalah pembuluh darah. Apa yang dibuat teknologi laser di sini yaitu untuk meningkatkan produksi dari nitric oxide. Di mana ketika nitric oxide ini diproduksi, maka pembuluh darah yang tadinya kaku akan dilenturkan. Kemudian akan dilebarkan
dan dapat melancarkan aliran darah sehingga tekanan darah ini dapat tetap stabil sehingga komplikasi dapat terhindar. Pak Gustian tadi juga sudah menyampaikan bahwa teknologi laser ini digunakan sehari 2 kali. Nah, pemirsa, kenapa teknologi laser ini digunakan sehari 2 kali? Jadi ada tujuan dan maksudnya, yaitu sesuai dengan jam biologis tubuh kita atau irama sirkadian. Jadi pada saat malam hari ketika digunakan maka akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi melatonin, di mana ketika usia lanjut melatonin ini berkurang produksinya sehingga pada usia lanjut juga ini susah untuk memulai tidur. Jadi ketika digunakan melatonin meningkat maka kualitas tidur akan lebih baik. Ketika kualitas tidur baik maka metabolisme di dalam tubuh akan lebih baik. Salah satunya adalah metabolisme gula, kolesterol dan dapat menstabilkan tekanan darah. Kemudian pada pagi atau siang hari digunakan. Ini akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi serotonin. Serotonin ini tidak menyebabkan ngantuk, justru akan meningkatkan energi kita dan dapat menstabilkan mood kita. Pemirsa, laser adalah teknologi kedokteran barat yang sudah digunakan di dunia kedokteran, misalnya di ruang operasi untuk memotong atau untuk merawat kulit kita untuk kecantikan. Yang kita bahas di sini adalah low level laser terapi laser intensitas rendah. Yang dalam hal ini digabungkan dengan teknologi kedokteran timur, yaitu titik-titik akupuntur. Nah, pemirsa bisa lihat di sini ada titik akupuntur PC atau perikardium sekitar jantung, HT jantung, LU langs paru-paru yang disinari oleh teknologi laser di pergelangan tangan kiri tempat kita memakai teknologi laser tersebut. Cukup praktis saat dia menyinari titik akupuntur tadi, tentunya itu akan menjaga kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru kita dengan teknologi laser. Pemirsa, saat darah kental, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi seperti yang dialami Pak Gustian ya. Yang dirasakan tegang ya Pak di bagian leher pundak ya. Sebenarnya itu tidak ada gejala itu di dunia kedokteran saat kolesterol tinggi dia menjadi tegang. Tapi memang aliran darah menjadi berkurang. Saat darah kental, pemirsa, akan mudah terbentuk penggumpalan darah yang kita namakan trombus. Gumpalan-gumpalan darah ini akan disinari oleh teknologi laser dan akan terurai sehingga aliran darah ke organ-organ kita, terutama organ-organ yang penting seperti otak, jantung, dan ginjal menjadi lebih lancar. Laser kita pakai sebagai upaya dari luar untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Pemirsa, perlu tambahkan juga upaya dari dalam, apalagi waktu bulan Ramadan ini kita berkurang nih asupan nutrisinya. Perlu upaya dari dalam untuk menjaga asupan antioksidan, vitamin dan mineral untuk menangkal radikal bebas. Kita masukkan juga suplementasi saat berbuka dan sahur ya. Jadi mas pemirsa, ayo atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Seperti juga Pak Gustian, tentunya pemirsa juga perlu untuk segera menggunakan AccuLaser dari Gogomall ini ya. Karena ini adalah alat kesehatan yang telah membantu kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. AccuLaser ini menggabungkan teknologi laser dan juga NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat yang sudah dipatenkan. Dan AccuLaser telah resmi terdaftar di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Ayo, gunakan AccuLaser secara rutin 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit untuk membantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya pun tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Bagaimana cara mendapatkan AccuLaser? Mudah. Segera hubungi call center atau nomor WhatsApp di layar kaca Anda. Atau Anda bisa pesan juga di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia. Gogomall pemirsa kini menghadirkan layanan terbarunya yaitu aplikasi Lagoon by Gogomall. Segera install di App Store atau di Google Play. Dan juga nikmati berbagai manfaatnya. Di awal tahun 2025 ada beberapa pencapaian yang berhasil dilakukan oleh Gogomall. Yang pertama, peluncuran aplikasi Lagoon. Yang kedua, meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitas telah memenuhi standar internasional. Yang ketiga, meraih penghargaan Super Brand dengan kategori TV Media meliputi Market Dominance, Longevity, Goodwill, Customer Loyalty, Overall Market
acceptance dan juga penghargaan ini merupakan bentuk kepercayaan konsumen Indonesia kepada Gogomall yang terus memberikan kualitas produk dan layanan terbaik. Lalu yang keempat, pembukaan kafe showroom Gogomall di Alam Sutra. Semua layanan operasional terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Dan kami mengundang Anda semua untuk segera mengunjungi kafe showroom Gogomall di Alam Sutra. Ayo pemirsa, segera take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa Go Healthy, kita lanjut obrolan kita dengan Pak Gustian lagi. Pak Gustian, kok bisa terjadinya fatty liver ini? Mungkin bisa diceritakan. Terutama di pola makan ya, yang pola makan, jam makannya juga tidak teratur. Terus jenis makanan yang dimakan juga sesuatu yang misalnya seperti jeroan dan lain-lain gitu. Berlemak sekali ya, Pak, yang ya? berlemak, yang santan-santan gitu kan. Makanan yang berserat juga kurang. Sayur, buah. kurang. Sayur, buah gitu. Terus waktu untuk kita berolahraga pun juga kurang. Hal-hal itulah sehingga timbul penyakit yang mulai dari awalnya itu seperti kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, triglyceridanya tinggi dan semuanya tinggi semua gitu. Sebelum kita lanjut, ini ada info yang sangat menarik untuk kita ketahui bersama. Ada info, tahukah Anda betapa pentingnya mengatasi fatty liver? Fatty liver ini dapat terjadi ketika pola hidup kita tidak sehat, ya. Banyak konsumsi tinggi karbohidrat atau lemak. Kemudian gangguan metabolik seperti diabetes, kemudian hiperkolesterol atau peningkatan kolesterol dalam darah, kemudian konsumsi alkohol secara berlebihan, dan menggunakan obat sembarangan. Ketika Anda melakukan pola hidup tidak sehat, maka akan terjadi peningkatan kolesterol di dalam tubuh yang dapat menyebabkan perlemakan hati. Ketika jumlah lemak hati ini makin banyak di hati, maka akan terjadi peradangan di situ, hingga menyebabkan kerusakan sel-sel di hati yang dapat menyebabkan kondisi sirosis hati. Kondisi sirosis hati ini perlu diwaspadai pemirsa karena akan berujung pada kanker. Jadi, untuk mencegah terjadinya fatty liver, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah melakukan pola hidup sehat. Kemudian hindari konsumsi alkohol secara berlebihan dan konsultasikan ke dokter sebelum Anda mengkonsumsi obat. Pak Gustian, Bapak sudah rutin menggunakan teknologi laser sehari 2 kali. Tadi pagi setelah waktu subuh dan juga biasanya setelah maghrib, sore atau malam hari. Mungkin Bapak bisa menceritakan pengalaman Bapak bahwa teknologi laser ini bisa digunakan dalam kondisi apapun. Bisa diceritakan pengalaman Bapak? Jadi selama ini memang saya makainya itu kebanyakan di rumah. Cuman kadang-kadang kalau memang pada jadwal saya biasa memakai itu saya lagi di jalan
atau lagi nyetir, itu saya tetap pakai. Jadi itu tidak ada halangan. Jadi kita beraktivitas apapun, ya tidak ada halangan ya. Termasuk juga kadang-kadang lagi berolahraga, lagi jalan kaki atau apa juga, karena jamnya memang jamnya saat saya harus pakai ya saya pakai. Jadi tidak ada halangan, Mas Adit. Nah, itu jadi informasi untuk pemirsa ketahui bersama bahwa menggunakan teknologi laser ini tidak harus dalam kondisi tertentu saja, tapi juga bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Itu penting sekali untuk kita ketahui bersama. Nah, Pak Gustian, pemirsa sudah rutin menggunakan teknologi laser, tapi ada juga teknologi tambahan yang tidak kalah penting. Yang ini merupakan suatu kesatuan sebenarnya. Pak Gustian ini sudah tahu betul manfaat dari kegunaan teknologi intranasal. Nah, sekarang kita ingatkan kembali deh. Silakan. Pemirsa, Pak Gustian, ini teknologi intranasal nih artinya di dalam hidung. Dipakai ke dalam hidung untuk menyinari aliran darah di sekitarnya, Pak. Saat dia menyinari hidung, teknologi laser ini akan juga tadi melebarkan pembuluh darah di sekitarnya, yaitu di otak, di hidung, di telinga, dan di mata ini, itu tentunya akan bisa melancarkan aliran darah ke sana. Tadi Bapak ada keluhan suka kaku-kaku, nah itu kan lebih deket Pak ke sana Pak. Jadi akan melebarkan aliran darah di sana, otomatis keluhan kaku, keluhan nyeri, tidak nyaman itu akibat aliran darah yang kurang. Kalau Bapak tambahkan dengan teknologi intranasal 2 kali sehari seperti juga dari pergelangan tangan, tentunya manfaatnya akan lebih besar untuk bisa mencegah terjadinya stroke, yaitu sumbatan aliran darah di otak, lalu vertigo, migrain, berkurang aliran darah, sinusitis di hidung ya, dan juga membuat kulit wajah menjadi lebih cerah loh Bapak dan pemirsa. Jadi teknologi intranasalnya juga dipakai ya pemirsa, terapkan pola hidup sehat, tambahkan teknologi laser sebagai gaya hidup sehat Anda, jangan lupa juga pakai intranasalnya. Jadi pemirsa, keluhan dari Pak Gustian adalah hiperkolesterol, di mana kadar kolesterolnya ini tinggi di dalam darah. Karena sebelum menggunakan teknologi laser, kolesterolnya tidak diubah menjadi energi. Nah, tetapi pemirsa, teknologi laser ini akan membantu untuk mengendalikan kolesterol dan gula darah. Caranya yaitu meningkatkan mitokondria. Mitokondria ini dapur energinya tubuh kita. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, maka kerja mitokondria akan ditingkatkan. Sehingga kolesterol, gula darah akan diambil ke dalam mitokondria, diubah menjadi energi. Hasilnya apa? Kolesterol, gula darah akan terkendali, tetapi energi Anda akan lebih meningkat. Apalagi bulan puasa ini pemirsa, kita pasti butuh energi dong karena kurangnya asupan nutrisi yang tidak seperti normalnya. Pemirsa, pakailah laser karena ini akan meningkatkan kerja mitokondria seperti yang tadi Mas Yos sudah jelaskan untuk meningkatkan energi kita di bulan Ramadan saat berpuasa. Pada para pemirsa, selain menjaga pola makan, terus gitu pola hidup seperti olahraga, alangkah baiknya juga ditambahkan dengan alat teknologi laser ini. Sehingga itu juga bisa menjaga kesehatan kita menjadi lebih baik, terhindar dari macam-macam penyakit yang biasa dari yang makanan yang kita konsumsi atau pola hidup yang lainnya. Mudah-mudahan yang lain ikut atau mengikuti apa yang sudah saya jalankan ini. Terima kasih. Ayo segera gunakan AccuLaser dari Gogomall ini. Alat kesehatan yang telah membantu kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. AccuLaser ini menggabungkan teknologi laser dan juga NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat yang sudah dipatenkan. Dan AccuLaser telah resmi ya terdaftar di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Ayo gunakan AccuLaser secara rutin 2 kali 1 hari, 15 hingga 60 menit untuk membantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya pemirsa. Cara mendapatkan AccuLaser sangat mudah. Hubungi call center atau nomor WhatsApp di layar kaca Anda, atau pesan di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia. Gogomall kini menghadirkan layanan terbarunya, yaitu aplikasi Lagoon by Gogomall. Segera install di App Store atau Google Play dan juga nikmati berbagai manfaatnya. Di awal tahun 2025 ada beberapa pencapaian yang berhasil dilakukan oleh Gogomall. Yang pertama, peluncuran aplikasi Lagoon. Yang kedua, meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitas
kualitas telah memenuhi standar internasional. Yang ketiga, meraih penghargaan Super Brand dengan kategori TV Media, meliputi Market Dominance, Longevity, Goodwill, Customer Loyalty, dan juga Overall Market Acceptance. Penghargaan ini merupakan bentuk kepercayaan konsumen Indonesia kepada Gogomall yang terus memberikan kualitas dan produk juga layanan terbaik. Lalu yang keempat, pembukaan kafe showroom Gogomall di Alam Sutra. Semua layanan dan operasional terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Kami mengundang Anda semua pemirsa untuk segera kunjungi kafe showroom Gogomall di Alam Sutra. Ayo pemirsa, segera take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Gogomall kini menghadirkan layanan terbarunya yaitu aplikasi Lagun by Gogomall. Install sekarang aplikasi Lagun di App Store dan Google Play, nikmati berbagai manfaat seperti kemudahan layanan, fitur online kelayanan penjualan dan customer service, fitur konsultasi dengan dokter dan ahli gizi untuk mendukung kesehatan Anda, keamanan transaksi terjamin, pembayaran melalui virtual account, dapatkan juga fasilitas cicilan dengan berbagai pilihan bank. Dapatkan berbagai keuntungan seperti promo-promo yang menarik, voucher diskon dan poin berbelanja. Fitur lainnya, kemudahan dan kepastian tracking order secara real time. Aktivasi garansi produk bisa langsung dari aplikasi. Dapat melakukan cek dan verifikasi sertifikat keaslian produk. Jangan lewatkan kesempatan ini. Install aplikasi Lagun sekarang juga dan nikmati semua keuntungannya. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.